Hai guys, balik lagi bersama aku G Intan yang masih juga ditemenin sama narasumber kita yaitu Kak April. Oke, jadi karena kali ini kita akan membahas tentang trik ampuh mendapatkan beasiswa. Pasti penasaran banget kan teman-teman di rumah gimana caranya kita bisa mendapatkan beasiswa apalagi di FK Unut gitu kan. Oke, tanpa berlama-lama lagi kan, kita akan masuk ke pertanyaan yang pertama nih Kak. Jadi yang pertama yaitu siapa saja sih yang bisa mendapatkan beasiswa? Oke, pertanyaannya yang banyak ditanyain ya. Bener Harus banget. kayak gimana sih orang-orang yang bisa dapat beasiswa? Jadi sebenarnya siapa aja bisa buat dapat beasiswa. Nggak terbatas kalian harus dalam kondisi yang kurang mampu. Ada juga kok beasiswa yang fokus nyari prestasi atau aktif organisasi. Jadi siapapun bisa nyari. Terus pertanyaan juga pas semester berapa sih biasa bisa nyari gitu kan ya. Beberapa beasiswa ada yang mulai mencari sebelum perkuliahan dimulai. Artinya setelah lulus SMA, pas mau peralihan ke kuliah, itu baru daftar ada. Tapi banyak juga kok beasiswa di FK itu yang bukanya untuk mahasiswa yang udah aktif kuliah. Biasanya sih mulai bisa nyari itu sekitar semester 2. Kenapa? Karena kebanyakan mereka minta syaratnya itu adalah syarat IPK gitu. Kalau misalkan semester 1 mulai nyari kan agak susah ya. Kan belum ada hasil kalian belajar gitu kayak di FK. Jadi perlu nunggu sampai satu semester dulu baru daftar gitu. Kayak gitu aja sih. Jadi sebenarnya siapapun bisa. Coba aja cari di IG info beasiswa. Bahkan di akun IG BEM pun banyak yang nyantumin kan. Kayak syaratnya juga beda-beda setiap beasiswa. Jadi plus di samping syarat entah kalian mahasiswa aktif ataupun belum kuliah tapi udah keterima di universitas, kalian juga biasa sih pencari beasiswa ini adalah orang-orang yang niat sih gitu. Jadi perlu niat yang tinggi buat nyari beasiswa, niat ngumpulin data-data, administrasi, ikutin prosesnya. Wawancara itu kan capek banget ya kalau orang yang nggak kuat dan aduh nggak usah lah gitu, mending nggak bakal bisa kayak gitu sih. Tergantung niat balik lagi ke Iya, kita. bener banget. Oke, terus tadi kakak bilang ada syarat-syarat gitu kan. Mm-mm. Setahu kakak syarat umum untuk mendapatkan beasiswa, syarat paling umum deh, itu tuh apa sih kak? Oke. Sebenarnya balik lagi ya, banyak banget nih pemberi beasiswa dan punya syarat-syaratnya tersendiri gitu. Balik lagi, pesan aku baca guideline-nya baik-baik. Tapi kalau sejauh ini syarat-syarat umumnya, kebetulan aku kan dapat beasiswa itu full ya selama kuliah sampai aku lulus jadi dokter dapat beasiswa. Nah untuk beasiswa aku ini sih syaratnya kurang lebih aku harus sudah keterima dulu nih di Universitas Udayana salah satunya waktu itu. Kemudian juga ada syarat administratif biasalah kayak mungkin kondisi keuangan gimana sih, listrik dan lain sebagainya. Cuman kalau kalau aku udah rangkum nih, aku juga nanya-nanya kan sama temanku syarat-syarat itu apa aja sih. Kebanyakan sih yang udah pertengahan kuliah syaratnya tadi tuh kayak ada syarat IPK, rata-rata minta IPK 3. Kemudian ada syarat tidak mengikuti atau tidak mendapatkan beasiswa dari lembaga lain. Cuman balik lagi guys, kayak ada kok juga beberapa pemberi beasiswa tuh yang nggak terlalu mentingin, oh misalkan nih Intan udah dapat beasiswa dari lembaga A gitu, nggak boleh daftar lembaga B. Tapi ada juga yang ya udah nggak apa-apa, kamu udah dapat beasiswa pun masih bisa daftar gitu sih, kurang lebih syarat gitu. Terus syarat-syarat lainnya apa ya? Mungkin bisa dicek lagi ya di guideline-nya masing-masing. Ada juga syarat administratif kayak misalkan perlu mereka yang aktif berorganisasi atau mereka yang punya prestasi banyak. Nah, dari syarat-syarat ini makanya penting buat kita supaya bisa mempersiapkan diri. Misal ada beasiswa yang perlu atau mencari, atau biasanya nih kalian udah kepo kan sama yang udah dapat tahun lalu gitu. Rata-rata misalkan yang keterima adalah mereka yang prestasinya banyak, yang ikut organisasi banyak, yang IPK-nya mungkin tinggi di atas 3 atau 3,5. Ya udah, kalau misalkan semester sekarang belum bisa memenuhi itu, silakan mulai dicari lah tuh ya piagam-piagamnya, piagam organisasi, terus piagam prestasinya, atau IPK-nya mulai diperbaiki gitu sih. Tapi biasanya kalau IPK udah bagus gampang lah nyari beasiswa. Bener-bener. Terus gimana sih caranya biar lulus pas kita udah masuk nih kan daftar? Terus gimana caranya biar ya aku mau lulus? Gimana caranya biar aku lulus mendapatkan beasiswa Oh gitu ya, kak? sebenarnya nggak ada yang tahu sih ya bagaimana sistem Oh penerimaan ya. atau pemberian beasiswa itu. Kayak balik lagi sih ke lembaga pemberinya. Cuman sepengetahuan aku sejauh ini dan sepengalaman aku dan juga nanya nih sama teman-teman aku yang dapat beasiswa, kita coba breakdown dari per tahapnya ya. Mulai dari tahap seleksi administrasi.
Ini mungkin orang-orang mikirnya sepele banget, cuman berkas-berkas gampang lah gitu ya. Tapi ternyata banyak yang gugur di administrasi karena satu, misalkan dia ngumpulnya telat atau ada berkas yang tidak lengkap, tidak sesuai. Makanya baca baik-baik guideline-nya gitu. Kalau bisa per poin, per kata itu kalian pahami benar-benar gitu. Jadi dicatat tuh timeline-nya. Oh, kapan sih ngumpul berkas terakhir gitu. Nah, itu yang tahap administrasi. Sayang banget kan kalau misalkan daftar aja udah gugur gitu kan. Benar-benar. Ibaratnya belum mulai perang aja udah kalah gitu kan. Nah, yang kedua biasanya ada tahap wawancara. Nah, kalau tips buat aku sih tahap wawancara ini nggak terlalu susah. Tiap orang kan bisa lah ngomong ya pastinya. Kalau memang kalian merasa tidak bisa ngomong dengan baik ya, coba dilatih public speakingnya. Atau at least kalian bisa menjelaskan diri kalian dengan baik. Nah, penting juga nih buat teman-teman kalau wawancara beasiswa ya, sebisa mungkin kalian bahkan dari pertama kali menginjakan kaki di tempat wawancara itu udah ngasih first impression yang baik. Misalkan kalian datang on time, pakaian yang rapi gitu, penampilan rapi lah pokoknya. Jadi kayak ini orang profesional gitu, jadi cocok kita buat kasih beasiswa. Terkait proses wawancaranya sih, kalau aku boleh spill dikit ya, biasanya kalau orang-orang yang nyari beasiswa ditanya itu kayak misalkan kelebihanmu apa, kekuranganmu apa setelah kamu dapat beasiswa ini, apa yang mau kamu lakukan kayak gitu kan, apa kontribusimu nanti gitu. Terus palingan hal lain yang mungkin kalian bisa pelajari untuk persiapan wawancara, coba baca-baca terkait lembaga pemberi beasiswanya. Misal nih kalian mau dikasih beasiswa dari Pertamina, kan kemarin buka tuh, misalkan ada wawancara ya, cobalah baca-baca dikit tentang beasiswa Pertamina itu kayak gimana sih. Pertamina itu bergeraknya di bidang apa saja kontribusinya dan lain sebagainya. Kan ibaratnya kalau kalian mau masuk rumah atau kalian mau dikasih sesuatu sama tuan rumah, kalian harus tahu lah tuan rumahnya kayak gimana. Ya kurang lebih kayak gitu sih tips-tipsnya. Nanti banyak-banyak berdoa aja sama orang tua, baik-baik sama orang tua, banyak-banyak berdoa sama Tuhan supaya bisa lolos gitu. Yang terpenting adalah kita tahu informasi-informasi sebelumnya, pastikan menggali bener. informasi dulu biar Iya. tahu gimana caranya kita biar lolos gitu mendapatkan beasiswa. Oh ya Kak, mulai kapan sih kita bisa mengajukan beasiswa gitu? Oke. Mulai kapan? Sebenarnya udah sempat aku singgung di depan ya. Kapan sih kita bisa daftar beasiswa? Sebenarnya kayak dari setiap pertanyaan aku selalu bilang ya, balik lagi ke guideline pemberi beasiswanya. Ada yang di awal semester 2 gitu, karena kan tadi perlu sertifikat. Ada juga karena ini beasiswanya full dari semester 1 sampai akhir lulus, jadi dia mulai daftarnya itu di akhir SMA. Nah, mulai nih, yang nonton ada, ini untuk umum kan ya? Umum ya, jadi nanti kalau misalkan ada anak-anak SMA yang mau nyari kuliah bisa mulai persiapan diri tuh dari kelas 12. Tahu aku kayak ada beasiswa bidik misi lah. Ada, kalau dari aku sih dapat dari salah satu bank BPR swasta di Bali ya gitu. Jadi dia mulai nyari di akhir-akhir kelas 12 tuh mulai ada seleksi. Itu yang pertama kalau misalkan full dapat pembiayaan dari awal kuliah sampai lulus. Kalau misalkan yang di pertengahan kuliah biasanya sih di akhir-akhir semester mau di awal semester peralihan. Tapi ada juga beberapa lembaga yang nggak nentu, nggak berdasarkan timeline kuliah dan lain sebagainya. Pokoknya rajin-rajin deh follow IG info beasiswa. Kalau kalian mahasiswa PSSKPD, rajin-rajin follow IG HMKU, IG BEM FK, bahkan BEM PM, biasanya bakal ada info beasiswa di sana gitu. Dan mungkin aku sedikit ya, Intan, ini juga pesan dari temen aku yang kemarin sempat ikut seleksi beasiswa. Jadi buat teman-teman semua yang mau nyari beasiswa, di samping aku tahu nih kalian semangat, excited mau dapat beasiswa, tapi kalian juga harus bisa berpikir dengan logik. Artinya kalian juga harus selektif sama pemberi beasiswa. Karena kemarin sempat ada kasus teman aku sedikit tertipu. Mungkin bukan tertipu 100% sih. Jadi kayak gini, dia ngelihat pamflet beasiswa gitu. Syaratnya udah A, B, C, D, dan E dan seterusnya, dan dia sudah mengikutinya dengan full. Itu di pamfletnya itu udah juga tertera kan, kayak bakal dapat fasilitas apa aja sih. A, uang, B, laptop, C, pengabdian, kayak gitu. Ini aku nggak mau nyebut beasiswa apa ya. Ini soalnya bersifat sedikit sensitif gitu. Nah, ternyata setelah dia ikutin prosesnya sampai akhir, bahkan dia sudah jadi 5 besar gitu ya, ternyata di akhir disuruh tanda tangan materai, dibilang harus memilih di antara ketiganya, itu kan nggak sesuai kan sama apa yang dibilang di pamfletnya. Benar-benar.
Terus udah disuruh milih, oke akhirnya dia milih uang karena dibanding dengan laptop kayaknya kan kita juga nggak tahu spesifikasi laptop kayak gimana pas ditransfer ke tempat kita takutnya rusak selama pengiriman kan gitu. Akhirnya dia milih uang. Oke udah milih uang, misalkan nominalnya waktu itu kalau nggak salah 6 juta atau 7 juta gitu. Nah ternyata pas selama jalan itu, jadi dia kan tantangan materai itu syaratnya adalah dari penerima beasiswa ini harus aktif di lembaga itu jadi brand ambassador setahun gitu, kerja ibaratnya gitu atau volunteer gitu. Ternyata cuma dikasih 3 juta doang. Jadi kayak nggak sesuai banget. Mau mundur, kemarin katanya beberapa ada yang mundur karena kecewa gitu. Mau mundur tapi sayang uangnya nggak dapet, ya udah. Tapi ujung-ujungnya adalah kayak oke, kalau kita ngomongin masalah worth it nggak worth itnya ya, jadi ibaratnya nggak worth it gitu. Jadi kalian udah dari awal udah maksimal tapi kalian sedikit tertipu, dapatnya misalkan setengahnya, sementara kalian juga harus kerja setahun gitu, udah tantangan materai ya. Jadi kan kayak kasihan di diri kita. Jadi pokoknya yang penting dalam pemilihan beasiswa yang mau kalian cari, satu harus selektif, pastiin itu lembaganya beneran profesional, sesuai apa syaratnya dan apa yang diterima ketika nanti kita dapat gitu. Pastiin akun, kan biasanya lewat Instagram atau akun-akun media sosial kan, pastikan itu akunnya nggak bodong, pastikan itu beneran ada. Kalau bisa bahkan pastikan tahun-tahun sebelumnya memang udah ada gitu, jadi track recordnya bagus. Kemudian yang terakhir adalah hati-hati sama beasiswa, pendaftaran beasiswa yang membuka pendaftaran terus ada syarat biaya pendaftaran gitu. Karena biasanya sejauh ini kalau orang daftar beasiswa ya, namanya juga kita nyari beasiswa gitu ya, perlu bantuan dana, masa kita perlu bayar lagi di biaya pendaftaran, biasanya sih gitu. Cuman apakah semua lembaga yang membuka pendaftaran beasiswa yang memungut biaya pendaftaran itu adalah lembaga bodong? Ya enggak juga, cuman balik lagi harus benar-benar selektif. Itu sih semangat buat para pejuang beasiswa, karena kuliah di FK juga lumayan ya pengeluarannya banyak, ada perintilan-perintilannya sama UKT kan juga beda, jadi itu sih. Oke, jadi kesimpulan dari beasiswa ini adalah kita harus pintar-pintar lah mencari informasi-informasi yang terpercaya gitu kan. Kita harus tahu lembaga yang terpercaya yang membuka beasiswa itu. Terus juga balik lagi ke kita, apakah kita niat atau enggak. Kalau misalnya niat ya jalanin, apapun hasilnya kita harus terima gitu kan. Kalau misalnya nggak niat ya udah tunggu aja dulu sampai kalian niat gitu. Banyak-banyak berdoa juga ya, amal ibadah juga perlu nih dipakai sini, karma baik juga perlu gitu sih. Oke, jadi udahlah ya kan. Baik, untuk mungkin sekian dulu deh dari podcast kali ini kan, karena keterbatasan waktu lagi dan ini merupakan episode terakhir guys. Jadi sayang banget deh untuk dilewatin. Tapi kalau misalkan kalian belum ada nonton episode berikutnya, sebelumnya itu episode sebelumnya itu tuh kayak lebih kalah seru banget daripada ini gitu kan. Jadi kalian bisa nonton episode sebelumnya kalau misalkan kalian belum nonton. Tapi kalau misalkan kalian udah nonton itu aku mengucapkan terima kasih banyak udah mau nonton podcast TTS kali ini, dan aku mau mengucapkan terima kasih sama kalian yang udah nonton, dan saksikan terus podcast TTS selanjutnya dan dinantikan saja. Oke, aku mau ngucapin sama Kak April terima kasih banyak udah mau menyempatkan waktu di tengah-tengah kesibukannya Kakak. Iya, sama-sama Intan. Oke, jadi mungkin sekian dari aku, dan aku mewakili panitia mengucapkan terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi di TTS berikutnya. Bye-bye.